Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu konsep kependudukan yang dikaitkan dengan pangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ririn Putri Ayu Dewi, NIM 26, dan teman saya Bella Oktaviani, NIM 32. Pengertian pangan. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, pangan adalah salah satu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, atau pembuatan makanan dan minuman. Jadi, pangan dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Tentunya, pangan haruslah aman, bermutu, dan bergizi. Hal ini bertujuan agar memberikan dampak yang baik bagi kesehatan manusia. Sistem pangan nasional terdiri dari 4, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Tujuan sistem pangan nasional yaitu agar individu dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perkembangan makro ketahanan pangan. Di pertengahan tahun 1997, pemerintah berupaya terus untuk memulihkan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, yang berupa kebijakan makro dan mikro. Adapun dampak dari kebijakan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari aspek kesediaan dan distribusi pangan. Kemudian, pada tahun 2000 sampai 2005, terjadi peningkatan produksi di Indonesia. Karena hal tersebut, harga-harga pangan semakin stabil. Tahun 2008, terjadi krisis pangan global, di mana hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga pangan akibat melejitnya harga bahan bakar. Kemudian pada tahun 2009 terjadi krisis finansial yang menyebabkan penurunan harga pangan dengan tajam. Akan tapi pada tahun 2010 terjadi kenaikan harga pangan kembali. Terdapat 3 permasalahan pangan, yaitu yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua distribusi pangan, dan yang ketiga konsumsi pangan. Penanggulangan pangan. Adapun kebijakan umum ketahanan pangan yang diterapkan sebagai panduan bagi pemerintah, swasta, masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tingkat wilayah, dan tingkat nasional sebagai berikut. 1. Menjamin ketersediaan pangan. 2. Menata pertanahan dan tata ruang wilayah. 3. Menjaga stabilitas harga pangan. 4. Mengembangkan sistem distribusi pangan. Dan 5. Melaksanakan diversifikasi pangan. Kelompok kami mengambil studi kasus krisis pangan di Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara terbesar yang terletak di benua Afrika bagian barat yang berbatasan langsung dengan Niger di bagian utara. Negara ini kerap mengalami konflik internal hingga perang saudara yang kemudian menimbulkan perpecahan wilayah hingga menghasilkan negara-negara bagian. Diperkirakan 1 hingga 3 juta orang meninggal karena permusuhan, penyakit, dan kelaparan selama perang saudara, dan lebih dari 3 juta etnis menjadi pengungsi. Krisis pangan merupakan masalah penting yang harus ditangani karena menyangkut keamanan manusia. Untuk mengidentifikasi krisis pangan yang terjadi di Nigeria, Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa atau FAO melaksanakan berbagai survei. Salah satunya adalah survei keamanan dan kerentanan pangan yang didanai oleh the European Commission's Humanitarian Aid Organization atau ECHO. Survei ini dilaksanakan pada tahun 2016 di 16 negara bagian di kawasan Timur Laut. Adapun identifikasi yang dilakukan mengacu pada 4 dimensi ketahanan pangan, yaitu yang pertama food availability. Produksi pangan Nigeria mayoritas berasal dari aktivitas pertanian dan peternakan. Faktor yang mempengaruhi produksi pangan di Nigeria yaitu kurangnya akses tanah, iklim, kurangnya benih dan pupuk, dan keamanan pangan. Kedua, akses pangan. Akses pangan dilihat dari kemampuan konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan laporan Biro Statistik Nasional Nigeria tahun 2010, terdapat 112,47 juta atau 60,9% masyarakat Nigeria hidup dalam kemiskinan. Pendapatan masyarakat yang rendah ini tidak setara dengan harga pangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, sebagian besar masyarakat mengalami penurunan akses pangan karena harga pangan melambung tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebagai akibat dari inflasi naira. Bahkan beberapa daerah tidak memiliki akses pasar. Yang ketiga, utilization. Akses air minum pada ke-16 negara bagian sangatlah terbatas, terutama wilayah yang terkena dampak konflik, lingkungan yang buruk, serta akses terbatas ke air minum di beberapa negara memicu munculnya banyak wabah penyakit. Yang keempat, stabilitas pangan. Pada laporan Food Security and Vulnerability Survey tahun 2016, rata-rata persediaan pangan keluarga hanya dapat bertahan selama 7 bulan mendatang. Krisis pangan ekstrim yang terjadi di negara bagian Yobe, Borno, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun masih dalam fase krisis. Permasalahan krisis pangan di Nigeria dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, konflik. Konflik yang berkepanjangan oleh kelompok Boko Haram yang terus terjadi di Nigeria sejak tahun 2013 mengakibatkan kerusakan terhadap lahan pertanian dan mata pencaharian. Selain itu, ketidakamanan serta kekerasan terus berlanjut menyebabkan perpindahan penduduk, terhambatnya akses pangan dan pengiriman bantuan pencegahan pemulihan mata pencaharian dan kerawanan pangan. Kedua, perubahan iklim dan di sistem pertanian. Iklim di Nigeria mempunyai 2 kategori, yaitu musim kering dan musim hujan. Agrikultur merupakan basis mata pencaharian dan ekonomi Nigeria, yang mana sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak. Fluktuasi curah hujan dan suhu yang bervariasi mampu mengubah musim tanam secara langsung, mengubah kalender tanam dan panen. Masalah agrikultur lain seperti irigasi yang kurang baik, pengembangan teknologi yang lambat, pengetahuan masyarakat yang terbatas, pengadaan distribusi pupuk yang tidak efisiensi, fasilitas penyimpanan dan yang tidak memadai, serta akses pasar yang buruk juga turut menghambat kinerja para petani. Penanggulangan. Upaya yang telah dilakukan oleh FAO untuk menekan krisis pangan yang terjadi termasuk dengan menggandeng pemerintah Nigeria, PBB, dan organisasi kemanusiaan lainnya. Berdasarkan laporan dari World Food Programme, terjadi peningkatan ketersediaan pangan di negara-negara bagian terutama Adamawa, Borno, dan Yobe yang terkena dampak konflik. Peningkatan ketersediaan pangan ini tidak hanya didasari adanya peningkatan produksi tanam pangan saja, melainkan juga adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses lahan pertanian. Kondisi klimatik yang menguntungkan, pemulihan pasar secara bertahap, pemulihan mata pencaharian, dan peningkatan kualitas makanan berkat bantuan nutrisi oleh pemerintah Nigeria dan komunitas kemanusiaan.
Mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.